semangat yang baru. Tahun 2021 kita mau lewati dengan penuh sukacita. Yuk, sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, siang hari ini kita berdoa terlebih dahulu. Yuk. Saya ajak semua teman-teman, kita mau serius siang hari ini. Kita mau sungguh-sungguh ketika kita masuk dalam hadirat Tuhan. Angkat tangannya. Kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini Bapa, atas kasih-Mu, atas anugerah-Mu. Hari ini kami boleh beribadah. Di tahun yang baru ini, kami mau lebih sungguh-sungguh kepada Engkau. Engkau yang hadir di tengah-tengah kami. Meskipun kami ibadah secara virtual, tapi kami percaya Roh-Mu bekerja. Kuasa urapan-Mu menyentuh kami, menjamah kami di rumah kami masing-masing. Tuntun kami Tuhan pagi hari ini. Kami mau beri yang terbaik. Dan semuanya untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap memberi yang terbaik. Kami siap melompat buat Engkau. Kami siap menari buat Engkau. Kami siap bersorak-sorai buat Engkau Yesus. Lawat kami, jamah kami siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang siap memberikan yang terbaik, yang siap beribadah siang hari ini, bersama-sama dengan saya di rumah kalian masing-masing. Sama-sama kita katakan, haleluya, amin. Yuk, saya undang semuanya itu bangkit berdiri. Meskipun di rumah, saya percaya bahwa kita punya semangat, kita mau beribadah, kita mau beri yang terbaik buat Tuhan hari ini. Yang bisa lagunya keras ya. Hadiratnya dengan hati masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersukacita sekarang menyembah Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersukacita sekarang tinggikan Dia. Katakan, saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Kami masuk gerbang-Mu Tuhan, siang hari ini Kau memberikan hati kami untuk Engkau. Kami mau mengawali tahun ini Tuhan dengan sukacita yang daripada-Mu. Kami mau beri yang terbaik siang hari ini Bapa. Jamah setiap hati kami siang hari ini Tuhan. Sama-sama katakan, hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersukacita sekarang menyembah Dia. Katakan, masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersukacita sekarang tinggikan Dia. Saat hati bersyukur, saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Katakan, saat hati bersyukur, saat hati bersyukur
lagi buat Tuhan Yesus yang mau bertumbuh, mau berbuah, bahkan berbuah-buah lebat. Oke? Siap melompat buat Tuhan. Yuk, anak-anak. Kita katakan oke? Cinta kau, Yesus cinta semua. Yesus cintaku, ku cinta kau. Tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya. Kan berbuah sekali kita awal, semua lompat buat Tuhan Yesus katakan. Bersama dengan Engkau Tuhan. Dan siang hari ini Bapa, kami perlu tuntunan-Mu, kami perlu Roh Kudus, kami perlu Engkau Roh Kudus untuk menuntun setiap hidup kami. Yuk teman-teman, kita mau lebih sungguh-sungguh sama Tuhan. Tahun ini tahun yang spesial buat kita. Pandemi belum berakhir, tapi kita percaya bahwa anak-anak Tuhan ada dalam genggaman tangan Tuhan. Kita mau belajar satu lagu baru yang baru kita nyanyikan ya, sebenarnya udah lagu lama. Saya juga belajar. Tahun ini kita semua perlu Tuhan. Saya mau ngajak teman-teman semuanya, tahun ini kita mau lebih sungguh-sungguh sama Tuhan. Kita mau berikan hidup kita sama Tuhan. Jangan pernah tinggalkan jam-jam doa. Yuk kita belajar sama-sama ya. Ada yang mampu menahannya, pribadi yang agung dan mulia, tercurah untuk hati yang terbuka. Bila Roh-Mu berkarya, hati yang keras dilembutkan. Tak ada yang
setiap langkah hidup kami. Bila Roh-Mu bekerja, tak ada yang mampu menahannya. Pribadi yang agung dan mulia, terbuka untuk hati yang terbuka. Bila Roh-Mu berkarya, bila Roh-Mu berkarya, hati yang keras dilembutkan. Tak ada yang mampu hentikan kuasa-Mu bekerja. Ini waktu-Mu, Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Ini waktu-Mu, Roh Kudus, ini waktu-Mu, Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak. Ini waktu-Mu, Roh Kudus, ini waktu-Mu, Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Musik saja yang pujikan pujian ini. Saya mau ajak teman-teman semua, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kita mau merenungkan sejenak apa yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup kita di tahun 2020. Di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah situasi yang sangat tidak mengenakan, kita mampu melewatinya sampai tahun ini. Kita semua ada di tahun 2021. Semua karena anugerah Tuhan. Saya mau ngajak teman-teman semua, yuk tahun ini kita mau lebih sungguh-sungguh sama Tuhan. Libatkan Tuhan dalam setiap kehidupan teman-teman. Sekolah online nggak enak, membosankan, jenuh. Kita perlu tuntunan Roh Kudus. Kita perlu Tuhan Yesus yang menuntun kita. Saya mau ajak teman-teman kesempatan siang hari ini. Kita mau setiap hari kita berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Kita mengenal Tuhan bukan lewat pendeta. Kita mengenal Tuhan bukan lewat kakak-kakak sekolah minggu. Kita mengenal Tuhan bukan lewat orang tua. Tapi setiap dari kita mengenal Tuhan secara pribadi. Siapakah Yesus yang sebenarnya? Apakah dia benar-benar Allah? Atau hanya sekedar, ya saya cuma tahu Yesus karena saya lahir Kristen. Tapi tahun ini kita mau libatkan Tuhan dalam segala sesuatu. Kita minta tuntunan Tuhan dalam hidup kita. Karena kita tidak pernah tahu kapan pandemi ini berakhir. Tapi satu hal yang saya mau sampaikan buat teman-teman. Orang-orang yang hidup mengandalkan Tuhan, orang-orang yang hidup dalam hadirat Tuhan, tidak akan pernah celaka dan diluputkan dari segala malapetaka. Mazmur 91 itu nyata terjadi. Mazmur 91 bukan cuma pajangan, tapi Mazmur 91 akan terjadi dalam hidup kita. Kalau kita kejar hadirat Tuhan, kalau kita bersungguh-sungguh sama Tuhan. Siang hari ini, tutup mata teman-teman semua. Meskipun cuma di rumah, percaya kuasa Roh Kudus menjamah. Setiap pribadi sampaikan sama Tuhan, Bapa, ini aku. Aku tidak mampu tanpa Engkau. Aku tidak ada apa-apanya. Siang hari ini, aku mengangkat tanganku.
akan hidupku. Aku perlu tuntunanmu. Sampai mulai hari ini, sampai selama-lamanya. Engkau yang melihat tangan-tangan anakmu yang terangkat siang hari ini, Tuhan. Engkau melihat tangan-tangan anakmu yang terangkat siang hari ini, Bapa. Engkau tahu kedalaman isi hati kami. Engkau tahu kegelisahan kami. Engkau tahu ketakutan kami. Engkau tahu kekhawatiran kami. Tapi siang hari ini, Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu. Kami angkat tangan kami. Karena kami berserah kepada Engkau. Dan kami percaya ketika kami mengandalkan Engkau, Engkau menuntun kami. Bekerjalah Roh Kudus. Setiap hati yang haus akan-Mu, ku lakukan perkara yang mustahil, bergerak terus, bergerak dengan tuntunan ilahi. Mari semua katakannya. Di waktu-Mu Roh Kudus penuhi setiap hati yang haus akan-Mu, ku lakukan perkara yang mustahil, setiap hari bergerak dengan ini waktu-Mu Roh Kudus penuhi setiap hati yang haus akan-Mu, ku lakukan perkara yang mustahil, setiap hari bergerak dengan tuntunan ilahi. Katakan setiap hari, setiap hari bergerak dengan setiap hari, setiap hari bergerak setiap waktu, setiap waktu bergerak dan katakan setiap jam, setiap jam bergerak dengan tuntunan ilahi. Sembah Tuhan. Oh Yesus, kami perlukan Roh Kudus. Jamah hati kami Tuhan, ubahkan hati kami, lembutkan hati kami Roh Kudus. Oh Roh Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Engkau yang selidiki setiap hati kami siang hari ini, Tuhan. Siang hari ini kami siap dibentuk. Kami siap terima teguran lewat firman-Mu. Kami siap dikorek atas kesalahan kami. Mungkin tahun 2020 kami malas berdoa. Kami malas saat teduh. Kami bosan sehingga kami melakukan hal yang tidak menyenangkan hati-Mu. Kami putus asa, kami tidak punya pengharapan. Kami menyalahkan keadaan karena situasi yang sangat tidak mengenakan buat kami. Bila siang hari ini Bapa, firman-Mu yang meneguhkan kami, firman-Mu yang menguatkan kami. Kami siap menerima firman-Mu. Engkau berkati hamba-hamba-Mu yang luar biasa dengan pengurapan yang double porsi Tuhan. Biar apapun yang dia sampaikan semua daripada-Mu Bapa. Berikan hikmat marifat yang daripada-Mu. Dan kami yang mendengarkan firman-Mu, kami siap untuk dibentuk. Terima kasih Bapa. Roh Kudus, pimpin kami, tuntun kami, sehingga kami mengerti akan kebenaran firman-Mu dan kami melakukannya. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Di
dalam nama Tuhan Yesus yang siap bersama-sama dengan saya. Semoga kita katakan amin. Tuhan Yesus berkati. Siapa sih kita sebenarnya ya? Siapa sih kita di hadapan Tuhan ya? Seringkali kita nggak tahu, kita mungkin ya, kita tahu bahwa kita itu Kristen ya. Karena sejak kecil sudah diajak papa mama pergi ke gereja ya. Sejak kecil ya sudahlah, kalau hari Minggu pasti ke gereja. Habis itu dan kita ngaku kalau di sekolah tanya agamamu apa? Kristen. Tapi status kita sebagai Kristen, sebagai orang Kristen itu apa sih ya? Mari kita buka nih. Buka di 1 Petrus 2 ayat 9 ya. Gitu ya. Kita mau baca sama-sama ya. Sudah siap? Udah. Nah, 2, 3. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ya. Bisa diulangi lagi ya, sekali lagi ya, sama-sama. Nah, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Sekarang kakak mau tanya, menurut kalian siapakah kalian itu? Siapa yang silakan jawab? Open aja itunya, di-unmute aja. Menurut kalian, kamu itu siapa? Berdasarkan ayat ini. Ayo. Jangan saya jadi grogi nih, Kak. Ya, siapa? Bangsa yang terpilih. Iya, kita adalah bangsa yang terpilih, umat pilihan Allah sendiri. Makanya di Yohanes dikatakan, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Ya, kita adalah bangsa yang terpilih. Jadi ingat ya, kita bukan sembarangan orang. Di dunia ini miliaran orang banyaknya ya. Berjuta-juta, bermiliar-miliar orang di dunia ini. Tapi ya, kalau kita mengenal Tuhan, kalau kita ada di sini, kalau kita bisa beribadah, itu karena kita sudah dipilih oleh Tuhan ya. Kita ini umat pilihan Tuhan, bukan sembarang-sembarang. Dan yang memilih kita bukan bukan hanya orang yang kaya, bukan hanya orang yang berduit, atau bukan orang yang punya kuasa, tapi Tuhan sendiri yang memilih kita. Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan, yang mampu menciptakan segala sesuatu. Oke, contohnya gini, siapa yang pernah terpilih jadi juara, jadi ketua kelas kira-kira? Sekarang nggak ada ketua kelas ya, Kak ya? Yang maksudnya yang pernah mewakili sekolahnya bertanding sama kelas lain, sekolah lain gitu. Ada enggak? Kira-kira ada enggak? Nah, jadi kita kalau kepilih jadi ya, kita kepilih mewakili sekolah aja seneng ya, apalagi kita dipilih Tuhan ya, dan dipilih sama Tuhan itu sesuatu yang luar biasa ya, sesuatu yang mestinya tadi itu videonya saya mau putarkan tapi nggak bisa, maaf ya. Jadi kalau kita dipilih oleh Tuhan, kalau kita bisa percaya Tuhan, itu karena Tuhan sendiri ya, bukan karena kita punya cita-cita bahwa kita ini anaknya tuh. Ya, aku mau besar menjadi orang Kristen lah gitu. Tapi enggak ya. Tapi karena Tuhan sendiri, Tuhan yang sudah menetapkan kalian, Tuhan yang sudah menetapkan kita semua yang ada di sini untuk menjadi miliknya, menjadi anak Tuhan. Menjadi anak Tuhan itu luar biasa ya. Karena ya, dan ingat,
Kakak ingatkan sekali lagi ya, jangan pernah tukarkan Tuhan Yesus dengan hal apapun ya. Jangan pernah tukarkan Tuhan Yesus dengan segala sesuatu yang menarik di dunia ini. Bisa bicara tentang banyak hal ya. Bisa bicara tentang game, bisa bicara tentang nanti saat kalian bekerja dan banyak hal ya, itu nanti aja. Terus yang kedua, kembali lagi ke sini ya. Dikatakan yang tadi adalah bangsa yang terpilih. Terus nextnya apa? Dikatakan apa? Imamat yang rajani. Iya, imamat yang rajani. Apa itu imamat yang rajani? Ya, imamat yang rajani itu asli katanya dari royal priesthood, yang artinya imam kerajaan. Ya, karena yang memilih kita itu Tuhan. Ya, Tuhan maunya kita itu sebagai wakilnya Tuhan, sebagai pengantara bagi orang-orang yang belum percaya Tuhan ya. Jadi di sini siapa yang masih di sekolah negeri? Kalau banyak masih sekolahnya sekolah Kristen ya. Ada nggak yang masih di sekolah negeri? Ya. Biasanya kalau di sekolah Kristen ya rata-rata semuanya anak Tuhan gitu loh ya. Tapi ya saya jadi tegang, sorry kali ya. Tapi kalau di sekolah negeri banyak teman-teman kita yang belum percaya Tuhan, dan Tuhan mau kita jadi terang bagi teman kita ya. Kalau toh aslinya bisa sih kita jadi terang di mana aja ya, meskipun di sekolah Kristen pun juga belum tentu semuanya percaya sama Tuhan. Belum tentu semuanya mengenal Tuhan. Belum tentu mereka sungguh-sungguh sama Tuhan. Tapi adik-adik yang di sini yang sudah mengenal Tuhan, Tuhan maunya kita jadi terang dan garam dunia. Ya, agak tenang ya. Dulu kakak itu pernah mimpi. Suatu hari kakak itu kasih mimpi. Ya mimpilah. Waktu itu mimpi kakak itu ada yang ngasih es teler besarnya segini, iya, es teler besarnya gini. Es teler itu tahu kan isinya apa aja, ya? Pasti kalian bayangkan dulu es teler itu enaknya kayak apa, ya? Yang jelas, ya, ada apa namanya? Ada alpukatnya, ya, ada apanya lagi? Kira-kira es teler itu isinya apa aja? Kelapa. Ya, kelapa. Apalagi? Ape. Ape, ya, apalagi? Jelly. Ya, jelly. Alpukat. Alpukat, ya. Nangka. Ya. Mutiara. Mutiara, bener, pinter. Terus kadang-kadang ada yang kasih roti juga, ya. Terus habis itu kasih es yang banyak, terus dikasih susu ya. Nah, bisa dibayangkan. Kalau apalagi saat kita haus sekali, pasti kita rasanya langsung kita minum ya. Cepat-cepat buru-buru kita habisin itu semuanya. Ya. Nah, tapi anehnya dalam mimpi itu sudah gini, kakak itu sudah pegang begini, mau minum, tahu-tahu ada teman kakak itu bilang gini, minta dong, jangan, minta dong dikit, jangan. Tapi karena dia maksa ya, akhirnya kakak bagi sama dia. Ya, itu sudah berlalu. Terus habis itu ya. Terus 2 hari kemudian, tahu-tahu ada temennya kakak itu datang ke rumah, ya. Dan dia bilang, dia galau. Aku mau curhat. Dia nangis-nangis. Aku kacau, aku lagi galau. Aku mau cerita, tapi aku nggak tahu mau cerita sama siapa, kayak gitu. Terus akhirnya dia memberanikan diri, aku pengen ngomong sama kamu kak, aku pengen ngomong, ya sudah gitu loh. Sudah selesai, sudah dia curhat, dia sudah lepas, dia bilang, oh ya terima kasih. Terus itu pulang. Dan setelah itu saat kakak selesai, Tuhan tuh ngomong, ya kenapa mimpimu itu seperti itu ya. Jadi jadi garam atau jadi terang itu kalau Tuhan kasih gambaran yang gampang, itu kamu seperti es teler atau apa ya, yang bisa menyegarkan
jiwanya orang lain, yang bisa membuat orang lain tuh nyes sama kita ya. Bukan yang ada masalah tambah pusing, bukan yang ada masalah tambah rumit. Tapi saat kita jadi anak Tuhan, kita harus bisa membantu menolong orang lain dengan hal yang kecil yang sederhana. Yang apa yang bisa kita bantu itu sudah jadi terang dan garam dunia ya. Jadi itulah manfaatnya kita. Ya mungkin kita belum bisa kasih yang banyak, tapi Tuhan mulai dari apa yang saat ini kita punya, hal yang sangat sederhana. Mungkin kita bisa doakan mereka, atau bisa kita kasih perhatian yang sederhana, atau kalau di sekolah mungkin ada yang kalau sudah nanti offline ya, mungkin ada temannya nggak punya pulpen, kalian bisa pinjemin. Itu sesuatu yang sederhana, tapi itu sudah jadi berkat bagi teman-teman kita ya. Jadi ya Tuhan mau seperti itu ya. Saat kita jadi saksi yang hidup bagi Tuhan, pasti orang bisa melihat ternyata anak Tuhan itu beda. Ternyata anak Tuhan itu baik ya. Nggak harus nunggu kita jadi pendeta dulu untuk menjadi imamnya Tuhan, tapi lewat hidup kita bisa jadi imamnya Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan, baik di sekolah, baik di rumah, mungkin bisa membantu orang tua ya, atau di mana saja yang Tuhan mau. Oke? Ya. Kecepatan ya kakak ya. Enggak, Kak. Next ya. Terus nih, arti yang pertama kan adalah bangsa yang terpilih. Kedua adalah imat yang rajani. Yang ketiga adalah Bangsa yang kudus. Kudus ya. Bangsa yang kudus. Kudus itu atau suci itu sama ya. Dan Tuhan bilang hanya orang-orang yang kudus, orang-orang yang suci saja yang bisa melihat Tuhan. Artinya saat kita mau hidup dibentuk oleh Roh, saat kita mau dituntun oleh Tuhan, maka kita bisa merasakan kasih-Nya Tuhan. Kita bisa merasakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Ya. Tapi kalau kita semau gue, ya kita tidak akan bisa merasakan kebaikan Tuhan. Seringkali kenapa sih kita tidak bisa merasakan kebaikan Tuhan, tidak bisa merasakan kasih-Nya Tuhan? Ya mungkin karena hidup kita itu masih ini aku, ini loh aku, ya. Tapi saat kita mau serahkan, kita mau dibentuk, ya mungkin bisa lewat orang tua, ya bisa lewat adik, lewat kakak, lewat miss yang di sekolah, siapapun ya. Saat kita mau dibersihkan ya, seperti carang anggur yang mau dipangkas yang daun-daun yang tidak berguna ya. Di situ kita akan bisa melihat kemuliaan Tuhan dalam hidup ya. Dapat kita rasakan kasih-Nya Tuhan dalam hidup kita ya. Makanya di sini kakak ya, sini sih terlalu berat mungkin ya. Di Galatia dikatakan, maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging ya. Hidup oleh Roh itu yaitu sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan Roh, dan keinginan Roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Ya. Jadi yang jelas keinginannya Tuhan berbeda dengan kemauan pribadinya kita. Kalau maunya kita kan nonton YouTube nggak habis-habis ya. Iya nggak? Kalau maunya kita main game nggak selesai. Makanya game pagi, siang, sore, malam, game. Ya. Siapa yang di sini masih seperti itu? Ya tiap hari ya. Pokoknya mumpung nih mas sekolahnya online, kadang-kadang sekolah online ya kelihatannya zoom-nya dinyalain, tapi tangannya masih main sana main sini gitu. Ayo ya, karena kakak punya murid dan seperti itu ya. Jadi enggak boleh. Kita harus yang kudus, itu artinya juga bahwa apa yang di dalam sama dengan apa yang di luar. Apa yang di hati kita, apa yang di pikiran kita, seperti tindakan kita sehari-hari. Itu namanya hidup kudus. Jangan hanya saat ada orang kita kelihatannya baik banget ya. Tapi kalau tidak ada orang
Tidak ada orang di saat kita sendirian atau saat kita di rumah kita semau gue. Enggak ya. Dimanapun ya, namanya seperti tadi ya, garam. Kembali lagi garam. Garam itu kalau dimanapun dia, baik ditaruh di restoran kayak, mau ditaruh di mana lagi, di warung kayak, warung pinggir jalan kayak, atau di hotel bintang 5 juga rasanya tetap sama. Apa rasanya? Garam itu? Garam rasanya apa? Asin. Asin. Kalau ditaruh di bintang 5 masih asin apa enggak? Masih asin. Oh ya. Kalau ditaruh di pinggir jalan masih asin? Masih asin. Iya. Kalau ditaruh di warung kaki 5 masih asin? Masih asin. Di rumah? Iya. Itu artinya apa yang di dalam sama apa yang di luar itu sama. Dimanapun kita ditempatkan itu tetap sama, nggak ada bedanya. Dan Tuhan mau kita itu seperti itu, ya. Karena kalau kita mengasihi Tuhan, bilang mencintai Tuhan, kita harus hidup sesuai dengan roh, ya. Dan ingat, hidup sesuai roh itu apa? Hidup kita dipenuhi dengan Roh Kudus, yang akhirnya menghasilkan buah roh. Apa itu buah roh? Siapa yang masih ingat? Buah roh itu apa? Ayo. Ada berapa buah roh? Lagi dihitung, Kak. Iya, mesti dikasih hadiah ya, Kak, ya, kalau yang menang. Nyanyi sambil Baru Aduh. ada 9 kalau nggak salah, Kak. Iya, benar 9. Ada 9 itu. sambil nyanyi Lena, sambil nyanyi. Kan ada lagunya itu. Iya, ada lagunya tuh. Tinggal nyanyi aja toh. Yes. Iya, jadi apa yang pertama? Good. Siap. Apa sih? Terus Cita-cita, damai damai Terus. sejahtera, sejahtera, kebaikan, terus kesabaran, kemurahan, kelemahan Kesetiaan. kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. iya, itu yang Tuhan. Kalau kita menghidupi roh, buah roh itu dalam hidup kita, tidak mungkin ada orang yang mau benci kita. Tidak mungkin lah, kakak jamin, tidak akan mungkin orang yang akan membenci kita. Ya, yang jelas karena apa? Karena dunia tidak punya itu. Tapi kita anak Tuhan punya yang namanya buah roh. Saat kita mau praktekkan buah roh dalam kehidupan kita sehari-hari, orang pasti lihat Yesus atas hidup kita. Amin. Ya itu. Nah, terus ya ingat ya bahwa yang ketiga harus suci. Suci itu apa yang di dalam sesuai dengan apa yang di luar. Oke, sekarang tadi bangsa yang kudus. Habis bangsa yang kudus apa? Umat kepunyaan Allah sendiri. Iya, kita ini kepunyaan Allah sendiri, bukan anak pungut. Oh ya, sorry tadi. Bukan anak apa ya? Bukan anak pungut, bukan anak apa? Bukan anak gampangan, tapi anaknya Allah sendiri. Ya. Kalau kita anaknya Tuhan sendiri, ya, sebagai pasti seorang anak itu pasti diapain sama bapak kita. Seorang anak itu selalu diapain sama bapak kita. Ya, seorang anak itu pasti disayang. Iya, disayang. Tuhan itu pasti sangat-sangat sayang sama kita. Nggak ada yang dinomorduakan. Semua disayang-sayang banget, ya. Yang kedua, kira-kira kalau seorang anak itu diapain sama bapaknya? Selain disayang, dijaga. iya betul, dijaga, ya. Pasti
Kalau apalagi kalau masih baby itu ada nyamuk aja nyamuknya selalu diusir sama papanya ya, sama mamanya. Selalu dijaga, disayang, dijaga. Terus diapain kira-kira lagi? Dididik. Diapain? Saya sayang, dijaga, terus diapain? Dididik. Dipelihara atau dikasih makan. Ada enggak yang di sini dikasih makan sama papanya? Ada enggak kira-kira? Kaleni. Enggak. Hah? Kaleni nggak dikasih makan. Cari makan. Kalau sudah besar cari sendiri, Kak. Kalau masih kecil pasti dikasih makan sama papanya ya. Ya, jadi kita itu mestinya harus bangga. Tuhan kita itu Tuhan yang seperti papa kita di dunia ya. Yang selalu menyayangi kita, yang selalu menjaga kita, selalu memelihara kita, selalu memberi berkat sama kita ya. Jadi itulah kelebihannya anak Tuhan. Itulah kelebihannya kita daripada yang lain. Karena apa? Kita adalah anak-anak Tuhan. Namanya anak itu selalu dijaga. Namanya anak selalu dipelihara. Namanya anak selalu dikasih makan. Jadi ada jaminan bagi orang yang mengasihi dia. Ada jaminan bagi orang yang benar-benar memberikan hidupnya sama dia. Makanya Tuhan mau bahwa sebagai anak ya, jadi gini. Jadi intinya gini, jangan bingung gini. Makanya ada ayat bilang, carilah kerajaan Allah dan apa? Siapa yang masih ingat? Carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan kepadamu. Jadi intinya, Tuhan tahu kok apa yang akan dilakukan bagi kita. Tuhan sangat tahu apa yang akan terjadi atas hidup kita. Tapi Tuhan mau kita fokus sama dia. Nggak usah bingung sama nanti ya apa ya. Nah, tapi kita fokus saja sama Tuhan. Fokus saja menyenangkan hati Tuhan. Fokus saja intim sama Tuhan. Maka yang lain pasti Tuhan akan kasih Tuhan akan lakukan lah. Nggak usah kita Tuhan tolong gini. Nah, Tuhan akan lakukan yang terbaik bagi kita. Oke. Nah, tujuannya gini ya. Nah, kalau kita sudah dipilih nih, sudah dijadikan imamat yang rajani dan kita menjadi bangsa yang kudus dan menjadi umatnya Allah, Tuhan mau kita juga dan Tuhan ya. Bukan berarti kita itu enak-enak sendiri ya. Tuhan mau kita melakukan sesuatu buat dia. Dikatakan apa? Supaya apa? Tugas kita? Supaya kamu memberitakan perbuatan yang besar dari dia. Ya, supaya kita memberitakan perbuatan yang besar dari dia. Yang telah memanggil kita kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang cek. Jadi intinya apa? Jadi saksinya Tuhan ya. Tuhan mau kita itu jadi terang ya, tadi terang dan garamnya di dunia ini ya. Jangan sampai yang nyontek tetap nyontek. Jangan sampai yang meso tetap meso. Jangan sampai yang bandel tetap bandel, tapi harus apa? Berubah. Tahun 2021 kita harus berubah lebih baik lagi. Kita harus lebih benar-benar menghidupi firman yang Tuhan sudah kasih dalam kehidupan kita. Saya percaya, kakak percaya bahwa kalian adalah orang-orang yang luar biasa. Kalian adalah tunas-tunasnya Tuhan yang sangat dinanti-nantikan oleh dunia. Dan saya percaya bahwa ada terang Tuhan yang akan menerangi kalian dimanapun kalian berada. Yaitu sih yang dari kakak. Mungkin kali ini ada tambahan. Oke, saat ini kita akan tutup ibadah Zoom perdana tahun 2021 ini. Kita tutup di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk siang ini. Tuhan, kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan untuk awal yang baru. Biar Tuhan kau memberkati Tuhan adik-adik yang sudah join di Zoom ibadah tunas remaja ini Tuhan. Berkati berlipat kali Tuhan.
untuk mereka Tuhan. Berkati Tuhan dalam sekolahnya, dalam keluarganya Tuhan, dan dalam masa depannya Tuhan, indah di dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami berdoa untuk adik-adik yang sudah setia Tuhan, untuk menerai adik-adik serta persekutuan yang kudus. Roh Kudus menyertai adik-adik semua dari sekarang sampai Yesus datang kedua kali, sampai selama-lamanya. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. You will always be, and nothing will ever change that. Jesus, you are my best friend.